Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tarikh Tasyri' al-Islami yang ditulis oleh Manaul Qotton. Nah, kita akan membaca yang berkaitan dengan tasyri' atau hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad. Di sini disebutkan at-tasyri' fi hayati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Arafna fi ma sabaq anna syari'ata khosotun bima jaa anillahi ta'ala. Jadi kita sudah mengetahui dari yang terdahulu maknanya bagian yang sudah kita baca terlebih dahulu, anna syari'ata, bahwa syariah itu khosotun, khusus, bima jaa anillahi ta'ala, apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana di dalam ayat berapa ini? Asy-Syu'ara ayat 21 disebutkan amlahum syurakaun syara'u lahum minad dini malam ya'dan bihillah. Jadi ini sebenarnya penegasan saja tentang perbedaan antara syariah dan fikih yang sudah kita baca terlebih dahulu. Kemudian wadzalika la yakunu illa fi hayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya syariah dalam arti yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah mungkin terjadi illa fi hayati rasuli, kecuali pada zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu in qata'al wahyu bi wafatihi. Dan karena itu maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dengan sendirinya wahyu terputus atau terhenti Fatasyri'u imma an yakuna wahyan ilahiyan bil makna wal lafzi. Nah, ini yang sering jadi diskusi di kalangan para ahli atau para ulama adalah Al-Quran atau wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad secara lafaz dan makna, atau lafaznya saja atau maknanya saja. Nah, gitu. Maka di sini disebutkan fatasyri'u imma an takuna wahyan ilahiyan bil makna wal lafzi. Nah, gitu. Wa dzalika yatamatsalu fil Qur'anil Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa imma an yakuna wahyan ilahiyan bil makna dunal lafaz. Nah, ini. Maka perdebatannya itu tadi. Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa Quran turun kepada Nabi Muhammad itu dalam dua hal sekaligus, dalam dua aspek, yaitu lafadznya juga dari Allah. Ini yang sering diistilahkan dalam dunia ilmiah dengan verbatim. Berkali-kali saya menjelaskan tentang itu. Verbatim artinya kalimatnya, susunan katanya, lafadznya persis seperti itu, tidak berubah sama sekali. Dan maknanya, jadi baik lafadznya maupun maknanya semua berasal dari Allah gitu. Tapi ada juga wa imma an yakuna wahyan ilahiyan bil makna dunal lafadz. Ada juga yang memandang bahwa itu wahyu ilahi itu maknanya saja, tapi lafadznya tidak. Wadzalika yatamatsalu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuknya adalah berbentuk atau istilahnya. Wujudnya terwujud dalam sunnah Nabi. Jadi begini. Ada perdebatan apakah sunnah itu wahyu itu turun dalam bentuk lafaz dan makna, atau lafaz saja atau makna saja. Nah, tetapi buku ini mengatakan bahwa Quran atau wahyu itu turun dalam kedua-duanya gitu.
Jadi ada yang berbentuk lafaz dan maknanya semua dari Allah, dan itu adalah di dalam Al-Quran atau wujudnya adalah Al-Quran. Tapi ada yang Allah hanya menurunkan kepada Nabi Muhammad, mewahyukan kepada Nabi Muhammad maknanya saja, dan itu ada di dalam sunnah. Jadi gitu penjelasan umumnya begitu. Jadi karena di sini dikatakan wa imma an yakuna wahyan ilahiyan bil makna dunal lafaz. Jadi tidak pakai lafaz dalam arti lafaznya dari Nabi. Wa dzalika yatamatsalu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wujudnya adalah sunnah Nabi. Jadi dengan kata lain kitab ini mengatakan sunnah Nabi itu adalah wahyun ilahiyun fil makna dunal lafaz, tapi tidak lafaznya tidak. Kemudian fa inna lafdzal hadisi min kalamihi, karena lafaz hadis itu dari kalamihi, dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ma'nahu wahyan, tetapi makna dari wahyu dari hadis atau sunnah, hadis terutama ya karena berkaitan dengan akwal, itu adalah wahyu. Wah, jadi ini penegasannya begitu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa-apa yang keluar dari Nabi Muhammad itu berasal dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi itu semuanya adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini ada di surat An-Nahl ayat 44. Nah, fallahu wahdahu huwal musyarri', dan hanya Allah sendirilah yang disebut dengan musyarri', peletak hukum atau pencipta atau pembuat hukum gitu ya. Jadi tadi maka istilahnya ini kita lihat ada tasyri', ada musyarri'. Tasyri' itu aktivitas atau prosesnya, musyarri' itu yang melakukan proses penciptaan hukum. Wa rasuluhu huwal mubayyin li syar'ihi, dan rasulnya adalah mubayyin, penjelas dari syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 105. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu Muhammad al-dzikra huna bimakna Al-Quran, li'anna Al-Quran yu'rafu aidan bil asma'il ukhra wa minal asma'il Quran huwa adzikr. Nah, jadi maka di sini wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran litubayyina lin-nasi, untuk menjelaskan, untuk dijelaskan, untuk diterangkan kepada manusia manuzzila ilaihim, tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Wa qad aujaballahu ta'ata rasulihi li'annaha min ta'atihi, dan Allah telah mewajibkan ketaatan, kepatuhan kepada Rasulnya, li'annaha, karena patuh kepada Rasul itu, min ta'atihi, juga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah sendiri. Nah, ini disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 40, ada ayat 3 ya. Di situ dikatakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat, yang mematuhi Rasul, maka sebenarnya dia sama dengan telah mematuhi Allah. Nah, kemudian wa ja'ala hikamahu an ilhami minhu. Nah, jadi dan menjadikan hukum-hukum hikam, bukan ahkam tapi hikam, berarti makna al-hikam itu hikamun itu jam'un minal hikmah. Nah, apa definisi hikmah? Ini banyak sekali, tetapi kalau kita merujuk kepada salah satu ayat yang bercerita, yang mengatakan, yang mengandung kata-kata hikmah itu,
Hikmah itu definisinya adalah khairon katsira, kebaikan yang sangat banyak. Maka waja'ala berarti Allah menjadikan hikamahu, kebaikan-kebaikan ya dari hukum itu kan ilhamin dari sisi Allah sendiri gitu ya. Dari inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Nah, jadi sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab. Nah, di sini disebut kitab. Jadi tadi saya katakan bahwa lil Qur'ani asmaun katsiratun wa minal asma'il Qur'ani az-zikr al-kitab wa ghairu dzalik. Jadi sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran litahkuma, untuk menjadi untuk menghukumi, jadi menjadi hukum ya, menjadi peraturan bainan nasi di antara manusia bima araqallah, dengan apa yang dilihat oleh Allah. Fala syar'un illa ma syar'allahu aw ma syar'a rasuluhu. Nah, karena itu tidak ada syariat, tidak ada jalan ya, jalan menuju kebaikan agama maksudnya, karena al-makna al-lughawi li syariah itu antara lain adalah at-thariq al-wadhih. Nah, jadi kalau kita mempelajari tentang makna bahasaan dari syariah itu adalah antara makna yang bisa kita tampilkan, makna syariah itu adalah at-thariq al-wadhih wal wasi'. At-thariq al-wadhih al-wasi', jalan yang luas, yang terang dan luas itu. Karena itu kalau dikatakan di sini fala syar'un illa ma syar'allah, maka tidak ada syariat, tidak ada jalan menuju agama, jalan terbaik menuju agama illa ma syar'allah, kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, au ma syar'a rasuluhu, atau apa-apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh rasulnya. Walihada, dan karena itu kana litashri'i al-islami masdaroni asasiyani, karena itu bagi syariat Islam atau litashri' al-islami, jadi di dalam hukum Islam itu masdaroni asasiyani, ada dua sumber hukum yang sangat dasar, yaitu Alkitab was sunnah. Nah, kitab yaitu Al-Quran, sekali lagi, was sunnah, dan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan sunnah. Wabintihai hayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam intaha ahdut tasyri'. Nah, maka dengan berakhirnya periode kehidupan Rasul Nabi Muhammad, intaha ahdut tasyri', maka dengan sendirinya masa tasyri' itu berakhir. Nah, inilah periode pertama ya di dalam hukum Islam, yang dalam mata kuliah pengantar hukum Islam kita sudah pelajari. Tapi karena ini khusus berkaitan dengan membaca kitab ya tertentu yang berkaitan dengan tarikh tasyri', maka muncul lagi. Faqad bayyana haditsu Aisyah kaifa kana bada al-wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan telah dijelaskan atau telah jelas dari hadis Aisyah bagaimana kaifa kana bada al-wahyu, bagaimana wahyu itu bermula, atau bagaimana asal mula permulaan wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu ya. Wa anna ru'ya as-solihah kanat awwalu amrihi. Nah, menurut hadis Aisyah, yang pertama-tama itu adalah ar-ru'ya as-solihah. Jadi wahyu itu bisa saja turun dalam bentuk mimpi yang benar. Dalam bahasa yang lain ada yang menyebutnya sebagai al-manam as-sadiq, mimpi yang benar. Nah, di sini istilahnya yang digunakan adalah ar-ru'ya as-solihah. Nah, penglihatan yang pada masa tidur itu artinya kan mimpi ya. Sesuatu yang dilihat pada waktu tidur itu kan mimpi as-solihah, tetapi ini betul, benar-benar memang begitu kenyataannya, atau memang ini bukan sekedar mimpi tapi petunjuk itu ya.
Tsumma hubbiba ilaihil khala hatta ja'ahul malak wa huwa yata'abbadu fi ghorin Hira. Nah itu. Jadi diawali dengan penglihatan, vision, itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan vision. Kemudian jadi begini maksudnya ya. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, itu sebenarnya beliau sudah menerima vision gitu. Vision gitu. Melihat sesuatu terlebih dahulu. An Aisyata Ummul Mukminin annaha qalat. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah fin naum. Nah itu. Jadi ini mengindikasikan atau memberikan informasi kepada kita karena dikaitkan dengan Gua Hira dan datangnya malaikat, berarti sebelum menerima wahyu secara pasti di Gua Hira oleh malaikat Jibril itu, Nabi Muhammad sudah punya penglihatan terlebih dahulu di dalam tidur, yang ini disebutkan ar-ru'ya as-shalihah fin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu itu falakis subhi. Nah, dan tidaklah apa yang dilihat la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakin falak mithlu falakis subhi. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat itu seperti cahaya ya, cahaya sinar yang datang pada saat subuh. Wa kana yakhlu dan Nabi Muhammad ini kan punya kebiasaan tahanus gitu. Yakhlu bi ghorin Hira, jadi menyepi ya, artinya mengasingkan diri. Berarti kan menyepi ya. Fi ghorin Hira fayatakhannas fihi fayatakhannasu fihi, dan mengasingkan diri ke Gua Hira, bertahanus di dalamnya. Wa huwa at-ta'abbud, dan tidak lain bertahanus mengasingkan diri di Gua Hira itu adalah at-ta'abbud, proses ibadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Al-layali dawatil adad qabla ayyanazza'a ilaihi aluhu wa yatazawwatu lidzalika thumma yarji'u ila khadijatin limithliha hatta ja'al haqu wa huwa bi khairin Hira. Jadi ini menceritakan tentang proses Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira itu ya. Faja'ahu al-malaku, maka datanglah kepadanya malaikat. Faqala iqra, wahai Muhammad bacalah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhatni hatta balagha minni al-juhda. Coba ini menceritakan tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca itu, lalu malaikat memeluknya sampai kira-kira Nabi Muhammad ini merasa tidak bisa bernapas gitu. Summa arsalani. Nah, kemudian faqala iqra, bacalah. Jadi sekali lagi berkata iqra. Fakultu, Nabi Muhammad berkata atau menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadani faghotoni as-salisah. Jadi dipeluk lagi sampai 3 kali. Tsumma arsalani, tsumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjafu fuatuhu. Maka dengan itu Nabi Muhammad pulang kembali ke rumahnya dengan keadaan hatinya bergetar gitu ya. Fadakhala ala Khadijatin bintu Khuwailid radhiyallahu anhu, kemudian pulang menemui Khadijah. Faqala,
zamiluni selimuti aku fazamalu hatta dhahaba anurru, dan seterusnya keringatnya keluar dan seterusnya. Faqala li Khadijah wa akhbaroha al khabar laqad khashitu ala nafsi, aku takut pada diriku sendiri. Itu aku takut pada diriku sendiri dengan ketakutan yang luar biasa. Faqalat Khadijah kalla wallahu la yahziyukallahu abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul qal, dan seterusnya. Jadi ini singkat kata cerita tentang bagaimana wahyu datang kepada Nabi Muhammad. Oke, mungkin yang perlu kita pelajari lebih khusus adalah berkaitan dengan summa kana nuzulu suratil mudaththir ba'da fatratil wahyi. Jadi itu kalau kita mengikuti pandangan-pandangan tentang wahyu ya, maka banyak sekali yang berbicara tentang jarak antara wahyu dengan yang lain. Summa kana nuzuli suratil mudaththir ba'da fatratil wahyi. Jadi kemudian setelah menerima yang pertama, tapi ini ada kata-kata fatrah, berarti kan ada jarak ya, ada kekosongan. Wa fi sahihaini an Abi Salamah an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahdatsu an fatratil wahyi qala fi hadithihi bainama ana amshi sami'tu syautan minas sama. Pada saat saya sedang berjalan, saya mendengar suara dari langit gitu. Jadi bainama ana amshi sami'tu syautan minas sama farafa'tu basyari, kemudian ku angkat pandanganku, faidal malakul ladzi ja'ani bikhira'in jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard. Waduh, ini bagaimana kita membayangkan ya. Jadi ketika saya sedang berjalan, saya mendengar suara dari langit. Kemudian farafa'tu basori, kemudian saya angkat mata, saya angkat pandangan saya. Faidal malakul ladzi ja'ani bikhira'in jalisun, kemudian saya melihat malaikat yang mendatangi saya pada saat di gua Hira itu duduk ala kursiyin, di atas kursi, bainas sama wal ard, jadi di antara bumi dan langit, duduk di atas kursi itu. Farajatu fakultu, mana tadi? Bukan. Bainama ana, mana tadi? Kolam kita bisa. Gimana tadi? Oke, gitu lah. Oke, jadi kemudian zamiluni tadi itu fa'anzalahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'andin wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Wal murad bizamiluni tasthiruni, dan makna dari zamiluni itu artinya sama dengan tasthiruni, karena itu ayat itu ya ayyuhal mudaththir, karena setelah pulang diselimuti kemudian dipanggil lagi oleh Allah. Wala yaktadhi dzalika nuzula ya ayyuhal muzammil hina idzin li'anna nuzulaha ta'akhkhara an nuzuli ya ayyuhal mudaththir bittifaq. Baru setelah al mudaththir kemudian ya ayyuhal muzammil, itu turunnya berurutan bil ittifaq, menurut kesepakatan para ulama. Li'anna awwalal mudaththiri al-amru bil indzar, karena awal dari surat al-mudaththir itu adalah perintah untuk memberikan peringatan. Wa dzalika fi awwalil bi'tsati, dan itu pastilah terjadi di awal bi'tsah, awal kenabian. Amma awwalul muzammil fahuwal amru bi qiyamil lail wa tartilil qur'ani, sementara
surat Al-Muzammil itu perintahnya adalah biqiyamil lail, untuk bangun pada malam hari, wa tartilil Quran, dan perintah untuk membaca Al-Quran secara tartil atau membaca Quran secara baik. Wa qad jaa fil Qur'ani salatu ayatin ayatin bayinatin tata'allaku binuzulil Quran. Jadi telah wa qad jaa fil Quran Al-Karim 3 ayat ya. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Al-ula fi suratil Baqarah. Nah, berarti ini pembahasan dilanjutkan oleh Mana'ul Qattan dengan cerita turunnya Al-Quran. Menurutnya ada 3 ayat yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Al-ula yang pertama adalah fi suratil Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Wasaniyatu fi suratit Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Yaitu di surat Ad-Dukhan ayat 30 gitu ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sementara yang ketiga adalah ada di dalam surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu kami menurunkan Al-Quran pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sepertinya ketiga ayat ini bertentangan, tetapi Mana'ul Qattan mengatakan wala yajidul insanu ta'aradun baina hadhil ayat ya. Tetapi sebenarnya tidak ada pertentangan di antara ketiga ayat ini. Falailatul mubarakatu hiya lailatul qadri min syahri Ramadan. Karena yang disebut dengan Lailah Mubarakah di dalam surat Ad-Dukhan itu menurut Mana'ul Qattan hiya lailatul qadri min syahri Ramadan. Tidak lain adalah malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan gitu. Wa innama yaltabisu alaihi at-tawfiq baina hadhil ayat wal waqi at-tarihi fi nuzulil Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munjamman fi aktsari min 20 aman fa kaifa tajtami'u hadhil a'wam fi syahrin bal fi lailatin walil ulama fi hadat tawfiq madhabani. Nah, singkatnya pandangan ulama tentang at-tawfiq jadi keselarasan di antara Lailah Mubarakah dengan Lailatul Qadar Syahrul Ramadan itu ada 2 madhab. Amal madhab al-awwal, ada madhab pertama adalah yataza'awuhu Ibnu Abbas fayara anal Qur'ana nazala jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzati minas sama'id dunya. Jadi perdebatan tentang Quran itu turunnya bagaimana gitu. Apakah Quran itu turun seketika atau berangsur-angsur? Itu yang paling utama atau salah satu mazhab mengatakan, dan pemimpin mazhab ini atau yang paling utama punya pandangan dari mazhab pertama ini adalah annal Qur'ana nazala jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud. Jadi Quran itu turun dari Lauhul Mahfud total seluruhnya dari ayat Al-Baqarah sampai An-Nas, meskipun urutannya tidak begitu turunnya. Nah, gitu. Kemana? Ila baitil izzati minas sama'id dunya. Jadi turunnya itu tidak kepada Nabi Muhammad, tapi kepada langit dunia. Filailatul qadri min syahri Ramadan. Tsumma nazala ba'da dzalika mufarriqan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, ini pandangan yang pertama. Wafaqal hawadits al-muqtadiyat muddatal bi'tsati. Kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Untuk menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang memerlukan hukum sepanjang masa kenabian. Wa ala hadza fala tanafi
bainal ayatil waqi wal ayatin akhbarat ala nuzulil Quran jumlatan. Oke. Kemudian amal mazhab ats-tsani dan yang menjadi pemimpin atau pandangan ini, pemuka pandangan ini adalah Asy-Sya'bi, fayara anna awwala ma budi'a bihil wahyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama kana fi syahri Ramadan fil lailatul mubarakah atau lailatul qadar tsumma nazala al-Qur'an al-karima tibaan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baqiyati hayatihi. Jadi menurut mazhab kedua ini maksudnya Syahrul Ramadan unzila fil Quran dan seterusnya tadi 3 ayat yang kita baca di awal itu maksudnya awalnya saja. Tapi sisa atau keseluruhan ayat Al-Qur'an itu turunnya bisa kapan saja. Jadi ayat Syahrul Ramadan allati unzila fil Quran itu maknanya awalnya gitu loh. Atau inna anzalnahu fil lailatin mubarakatin atau inna anzalnahu fil lailatul qadri itu wahyu awal saja, itu loh, wahyu awal saja. Tapi yang seterusnya itu mengikuti peristiwa-peristiwa ya, atau tidak harus pada bulan Ramadan. Ini pandangan yang kedua. Tsumma nazalal Qur'anu al-karimu tibaan ala Rasulillah baqiyati hayatihi ya gitu. Wa ala hada fal ayatu salatu akhbarat an bada nuzulil Qur'ani la an nuzulihi kullihi. Nah, jadi itu tadi hanya menceritakan awal turunnya Al-Qur'an dan bukan turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan. Wala yata'aradu hadzal makna ma'al waqi, dan tidaklah bertentangan makna ini dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini salah satu bab atau bagian yang bercerita tentang at-tasyi' fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.